Nasta'in wa ala alihi wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asraril karim wa tahta bijasan sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sallim akhyar adada ni'amillahi wa ridwanih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin al-nabi al-habibil wal bayyid wal muqdar bil hawaij wa al ghulama wa husnul khatim wa istighfar min wajhihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi jemaah mudah-mudahan baca bahagia. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir lagi bersama dan bersama pada satu yang insya Allah kehadiran kita bismillah menjadi wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa ayah dan ibu kita, juga dosa-dosa para guru kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan takbir kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang saleh setelahnya. Juga kita bermohon supaya nanti di yaumil mahsyar kita mendapat pertolongan syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai bentuk atau tanda rasa syukur kita dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, kita juga membaca sholawatnya, pujian-pujian untuknya, yang dimana itu mudah-mudahan menjadikan pahala bagi kita, juga bagi ayah dan ibu kita. Amin ya rabbal. Baik, melanjutkan tema kita pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita bertemakan tentang memilih jodoh ya. Yang kita sepakat bahwa dalam memilih jodoh itu kita jadikan acuan adalah salah satu sabda Nabi yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Bagaimana cara memilih jodoh, apa acuannya, antaranya bimaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fathal bidatid. Kemudian minggu ini kita masuk pada tema berjodoh atau menikah ya. Kalau kemarin memilih, kalau sekarang sudah dipilih, lalu kita menikah. Biasanya kalau memilih itu nanti kalau sudah dipilih tunangan dulu khitbah ya. Kalau sudah khitbah baru melangsungkan akad nikah atau akad nih. Ada satu sabda Nabi yang menjadi acuan ya. Kata Nabi, an-nikah wa sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku, dan yang tidak menikah maka dia tidak ikut mengambil bagian dari sunnahku ya. Artinya bukan berarti orang yang tidak menikah tidak bermakna, bukan.
Orang yang tidak menikah berarti dia tidak mengambil salah satu sunnah Nabi. Jangan salah ya, karena orang menafsirkan begitu, orang yang tidak nikah bukan golongan umat Nabi, bukan. Jadi yang tidak menikah maka dia termasuk orang yang tidak mengambil salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang tahu ya, ternyata nikah itu atau menikah itu adalah sunnah. Maka itu menjadi tujuan dari pernikahan. Saya sebutkan tujuan pernikahan. Pertama diantaranya adalah beribadah kepada Allah. Anda mau nikah dengan pasangan yang Anda pilih, jangan salah niat, ya. Jangan salah niat. Niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, selain kita niat beribadah, menikah itu juga bagian dari syariat Islam. Ya, jadi kalau Anda menikah berarti Anda sudah menjalankan salah satu syariat Islam. Dan tadi ada sunnah ya. Dan juga menikah adalah untuk menundukkan pandangan. Biasanya kalau yang belum nikah matanya agak bebas gitu ya, agak bebas ya. Tapi kalau sudah menikah malu ya. Kalau di luar melihat, oh iya di rumah ada istri atau ada suami gitu kan, sama aja. Kemudian dia menikah untuk melahirkan keturunan. Orang yang menikah berarti dia ingin melahirkan keturunan untuk syiar agama Islam. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan yang berbahagia. Ada satu hadis Nabi mengatakan orang yang menikah berarti dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. 2 rakaat sholat sunnahnya orang yang sudah menikah itu nilainya lebih dari 70 rakaat sholat sunnah orang yang belum menikah. Jadi kalau yang menikah kayak Pak Ustaz ya, sholat 2 rakaat kalian 70 rakaat. Jadi kalau mau sholat 70 rakaat buat yang udah menikah gampang, 2 rakaat aja nilainya. Bagi orang-orang yang belum menikah dia itu sholatnya 70 rakaat. Enak gak? Enak yang tidak menikah. Maka muncul pertanyaan kemudian, ya, Pak Ustaz, apakah menikah dulu atau mapan dulu? Gitu kan? Kemarin habis pengajian ada yang nanya, Pak Ustaz, kita nikah dulu apa mapan dulu? Sampai ada yang tanya jawaban Pak Ustaz begini. Kalau jawaban Pak Ustaz kemarin sudah Pak Ustaz jawab, nikah dulu. Kalau mapan nanti menyusul baru-baru. Kalau kalian pilih mapan dulu, definisi mapan itu banyak. Kalau kata kita sekarang udah mapan, ternyata orang lain ada yang sudah pergi mapan. Jadi lama aja kalau mengikuti definisi mapan. Kalau sudah cocok dengan pasangannya, sudah sama-sama suka, ya udah menunggu apa lagi? Segeralah untuk menikah. Ya, boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti akhirnya apa? Apa akhirnya? Hanya menabung dosa. Ya, kalian paham kan? Nggak usah diajarin, ya. Karena dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran. Ya, kalau udah nyebut dua-duanya, udah. Katanya orang yang tua, si wanita bilang minta langsung. Yang perempuan juga sama, jangan mau dikasih angin segar dengan janji-janji. Kalau abang serius,
ke rumah saya, minta sama ayah dan ibu saya, karena saya masih tanggung jawab ayah dan ibu saya. Kalau abang suka sama saya, ambil tanggung jawab itu dari ayah dan ibu saya. Tuh ya, jangan dibawa jalan, dibawa jalan, dibawa kondangan, jangan mau ya, cuma menanggung dosa. Kemudian sayang ya, karena hati-hati orang yang menganggap sepele dosa, menganggap remeh dosa, nanti dosa yang dianggap remeh itu di hadapan Allah dosa itu paling besar. Hati-hati ya. Saya cuma jalan-jalan doang, cuma boncengan doang, padahal itu gimana dalam Islam. Kalian menyepelekan dosa itu nanti dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subhanahu. Jadi sekali lagi, tahan ya, tahan. Kalau sudah sama-sama suka, kalau belum mampu untuk menikah, tahan ya. Minta sama Allah ya, minta sama Allah, jaga hatinya untuk tidak pindah dari saya. Minta ya Allah, berikanlah kekuatan saya untuk melamar dia. Gitu doang. Baik, kemudian menikah itu selain bagian dari syariat Islam, menikah juga merupakan syiar Islam. Nabi itu suka umatnya banyak ya, Nabi suka umatnya banyak. Maka kalau kita menikah, niatkan selain untuk beribadah juga untuk syiar Islam. Insya Allah kalau niat yang baik-baik, Allah ridho. Kalau Allah ridho, semuanya digampangin, dimudahin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bicara nikah. Setelah cocok, setelah nikah, masuklah akad nikah ya. Angkahtuka wa zawwajtuka bimaharin, aku nikahkan dan aku kawinkan dengan mahar seperti apa-apa bla 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 ya. Secara katanya saya terima kan. Wah, kalau sudah itu indah, sudah halal ya. Duduk berdua berdempetan pasangan pegangan jadi ibadah. Senyum-senyum berdua jadi ibadah. Bahkan di kamar berdua jadi ibadah. Ayo, pengen ibadah atau pengen dosa? Kalau pengen ibadah ya, kalau sudah cocok bilang, abang ke rumah saya minta sama ayah dan ibu ya. Kalau abang benar-benar suka sama saya tantangin itu ya. Itu jangan lama-lama untuk menanggung dosa. Selesai urusan dosa, ganti dengan ibadah. Yang luar biasanya, kebanyakan orang-orang model-model kita ya, orang-anak zaman sekarang pacarannya lama, akhirnya apa? Punya karma. Apa karmanya? Nggak jadi menikah dengan dia pacaran. Itu karma loh. Itu karma, hati-hati ya. Karena saking kelamaan, akhirnya masing-masing merasa bosan. Iya, ini karma loh ya. Betul nggak? Ini kenceng banget ya. Jadi minta sama Allah untuk dikuatkan ya, diberi kekuatan. Sebab untuk mengambil keputusan menikah memang berat ya. Coba langkahnya yang dipikirkan apa?
nanti bisa gak ya, nanti mampu gak ya, nanti cocok. Banyak pertanyaan, itu mah setan. Kalau sudah cocok, kata Nabi, ya syarul man istata'a minkum falyatazawwaj, wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu, sudah merasa cocok untuk menghindar dosa ya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, yang luar biasa orang yang sudah menikah bahasa Al-Quran. Ya, Pak Ustaz sudah ulang-ulang ini supaya kalian paham. Kalau nanti masuki pernikahan, kalau berumah tangga, jangan ada egois lagi, jangan pengen menang sendiri. Yang suami jangan egois, yang istri apalah? Bahasa Al-Quran, Pak Ustaz ulang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum, wanita atau istri itu pakaian, libasul lahum bagi suami, wa antum libasul lahum, dan suami pakaian bagi istri. Itu bahasa Al-Quran, dibahasakan suami istri sebagai pakaian. Tahu pakaian? Bisa baju, bisa jas, pakaian yang menutupi tubuh kita. Ya, artinya apa? Kedua-duanya saling menjaga, saling menutupi. Ya, jangan ada pengen menang sendiri, jangan merasa dia harus lebih diutamakan. Sama-sama. Karena menikah berarti sama-sama menyempurnakan separuh lagi membangun. Ya. Dan jangan berpikir kalau belum mapan belum mau nikah, jangan, ya, ketinggalan yang begitu. Akhirnya inginnya apa? Menjodoh terus, telah mengambil keputusan. Apa yang dimaksud istri sebagai pakaian suami, suami sebagai pakaian istri? Ya, jadi pakaian ini maknanya apa sih? Makna dasar pakaian dalam Islam, pakaian itu yang pertama untuk menutup aurat. Ya, suami istri harus bisa menjaga auratnya masing-masing. Apa aurat suami istri? Menjaga untuk tidak menceritakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi nanti di neraka ada wanita penghuni neraka sebabnya karena suka menceritakan aib suaminya. Hati-hati. Ya. Bahkan nanti seorang istri sebelum ditanya sholatnya, zakatnya, puasanya, amal-amalnya, sebelum ditanya semua, Allah hadirkan dulu suaminya di hadapan. Ditanya dulu, hei suami, bagaimana kehidupan istri ketika di dunia? Selama kamu menikah bagaimana? Ditanya dulu sebelum ditanya amal-amal yang lain. Kalau suaminya itu selesai, pertanyaan lain gak usah. Makanya dosa istri milik suami. Tapi perempuan yang masalah ini suaminya harus yang soleh, paling tidak itu ukurannya. Harus bisa menjaga sholatnya, harus bisa pilih yang dia taat menjalankan syariat agamanya. Nggak perlu ustaz sih, ya, nggak perlu ustaz, yang biasa-biasa saja, asal dia bisa menjalankan syariatnya, boleh syukur-syukur dapat. Jadi pakaian makna yang pertama menutup aurat, jaga itu aib masing-masing, nggak boleh diceritakan dosa besar, ya. Jangan dikira enteng. Suami saya begini loh, kalau malam tidurnya ngorok gede.
Suami saya punya tompel di sini. Jangan ya. Apalagi sampai dikatakan suami saya nggak pernah ngasih nafkah. Boro-boro orang-orang menggaji kasih tiap bulan. Nah, boleh simpan rapat-rapat kekurangan suami. Tanpa diceritain tapi dinikahin. Ayo, jangan. Boleh. Suami juga demikian, sama, nggak boleh menceritakan aib. Yang kedua, pakaian itu makna pakaian untuk menutupi tubuh kita dari cuaca, baik cuaca dingin atau cuaca panas. Suami istri saling menutupi. Apa yang ditutupi oleh suami dan istri ketika berumah tangga? Ya, semua hal-hal yang kurang dalam kehidupan berumah tangga, saling mengisi, saling berbagi. Kalau yang kerja suaminya, istrinya cuma menjaga rumah tangga dan mengatur rumah tangganya. Kalau yang kerja dua-duanya sama-sama. Atau kalau yang kerja istrinya, suaminya di rumah, ada yang gitu? Jadi sekarang ada ya? Padahal tulisan ekonomi tanggung jawab suami. Boleh si istri bekerja, tapi jangan dijadikan patokan. Ya, jangan dijadikan patokan. Bahkan kalau seorang istri memiliki gaji, boleh dia pakai dihabisin. Tapi kalau suami punya gaji nggak boleh dihabisin, harus kasih istri. Ya, iya. Begitu ajaran Islam. Ya, jadi saling menutupi, saling menjaga. Apa-apa yang kurang dibina sama-sama, nggak boleh egois. Ya, itu makna pakaian. Yang terakhir makna pakaian yang ketiga sebagai perhiasan. Kita kalau pakai kondangan pakai pakaian yang bagus ya, pengen sholat pakai pakaian yang bagus. Hati-hati nih. Kalau usah ulang-ulang, jangan kalian beli pakaian, mau kena mau punya satu, malu. Mungkin lah beli yang mahal. Supaya apa? Supaya jadi tanda bahwa kita bisa membeli sesuatu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak punya satu, udah banyak layanannya kayak toko ya, bintik-bintik kan, enggak diganti-ganti. Punya 7, Senin pakai yang ini, warna-warni boleh, Selasa pakai yang ini, jangan baju banyak, kerudung banyak, mungkin aku, yang laki-laki sama, kain itu aja, bukan beli lagi dikasih. Beli yang bagus, BHS, beli boleh ya, Samarinda yang bagus beli, buat sholat ya. Masa beli yang lain yang bukan buat sholat mampu, yang mahal-mahal, beli HP mahal-mahal mampu, beli pakaian yang buat ibadah, yang benar-benar kita pakai buat sholat, jangan sepelekan. Ayo belajar rapi sholatnya, mulai dari wudhu sampai pakaian kita. Supaya apa? Supaya kalau kita sholatnya rapi, nanti hidup kita diatur Allah biar rapi. Jadi yang ketiga, makna pakaian sebagai perhiasan. Suami istri harus menjadi perhiasan. Ya, mantesin, tau mantesin. Ya, kalau keluar rumah pakaiannya pantas, jangan rambut awig-awigan, belum mandi, udah ke warung, aduh, jangan ya, pantesin keluar rumah. Sama suami, jangan pakai kaos belum keluar-keluar, nggak ada panas-panasnya. Nabi Muhammad ya, jangan keluar kamar udah rapi. Nabi itu punya baskom di kamar, buat apa? Bersih-bersih. Jadi keluar kamarnya udah rapi, apalagi keluar rumah udah wangi.
Ya. Jadi suami dan istri harus jadi pemantas, enak dilihat, jadi perhiasan. Ya, bukan cuma pakai daster gitu. Keluar rumah pakai daster lagi. Iya, pakaian 103, 30 ribuan. Jangan deh, jangan. Boleh keluar, tapi kalau keluar yang pantas, ya. Di rumah juga harus yang pantas. Jangan dibalik, ya. Mau kondangan rapi, lakinya pakai baju batik rapi, ya. Suaminya, istrinya pakai baju apa namanya, gamis yang cakep tuh, yang ada pernak-perniknya rapi, gitu ya. Pulang dari kondangan dibuka dua-duanya, yang laki telanjang pakai sarung dua, pilihan di dasar belum cuci lagi yang kemarin masih bersih. Aduh ya Allah, jangan ya, jangan. Jadi pakaian yang ketiga menjadi perhatian, artinya suami istri saling mantesin, ya, saling mantesin, ya, gitu. Ustaz, bagaimana kalau orang yang enggak punya? Ya bisa diartikan, bisa diukur pantasnya seperti apa, gitu. Enggak perlu gaya hidup berat kalau gaya hidup, ya. Enggak perlu gaya hidup yang kita punya, yang kira-kira pantas itu yang kita pakai. Semampu kita. Jadi kembali lagi, kalau sudah menikah, sudah berumah tangga, yang pertama harus saling menjaga, yang kedua harus saling menutupi, yang ketiga harus bisa saling mengantesi, ya. Kalau itu yang dilakukan, tidak ada egois, tidak ada merasa mau menang sendiri, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang nanti kalau punya keturunan juga rapi, ya, ngurus anaknya bareng-bareng, ya, indah rumah tangganya. Akhirnya apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Dia kalau di luar rumah ingin pulang lagi ke rumah, ingin istrinya, ingin anaknya, ingin pencengkraman bersama. Jadi betah di rumah, bukan dikali pulang ke rumah puyeng, dirinya puyeng, lakinya puyeng, keluar rumah. Jangan dikali, ya. Jadi ini tema kita malam ini, mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmahnya buat kita semua. Ini sebelum pertanyaan kita tutup dulu biar bebas ngomongnya. Kita baca Fatihah buat ayah dan ibu kita seperti biasa. Semoga Allah bahagiakan. Ya, supaya Allah berikan kebahagiaan, Allah mudahkan segala urusan dari kedua orang tua kita, buat guru kita semua. Allah berikan kebaikan juga buat yang sakit, siapapun yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Terutama bapaknya Adil lagi operasi, Pak FNJ pasang itu. Iya, semoga dilancarkan operasinya. Juga buat bapaknya Melani yang sudah meninggal, ini malam ke-6, ya. Semoga almarhum diberi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang hadir dengan baca Fatihah, Allah sehatkan, Allah berikan keberkahan dari usia, usaha, ilmu dan apapun yang kita diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatina al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim wa ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syafa'atil Fatihah.
اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما وربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada salah kurang yang juga tidak berkenan, yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.